Gua mencium atau menghirup bau aroma bunga melati. Gua mendengar dengan jelas suara orang menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Habis Tanjakan Break. Video kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh teman kita yang bernama Pandi ketika dia melakukan pendakian di Gunung Merbabu, tepatnya itu pada bulan April tahun lalu. Karena si narasumber tidak bisa hadir, makanya saya akan mencoba menceritakan tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Pandi. Tepat pada bulan April tahun lalu, gua mendaki Gunung Merbabu. Gua berangkat berdua dari Tangerang dengan sahabat gua, Mas Anang. Dan gua juga janjian sama teman gua, orang Jakarta. Tapi janjiannya ini gua bertemu di base camp Merbabu. Singkat cerita, gua berangkat dari Tangerang berdua sama Mas Anang, dan gua pun bertemu dengan teman gua yang dari Jakarta di base camp. Kita pun ngobrol-ngobrol sebentar, terus istirahat. Singkat cerita, pagi sudah datang. Gua pun siap-siap untuk trekking dengan teman-teman gua berempat. Tapi teman gua menyarankan nanti aja agak siangan dikit, soalnya cuaca agak kabut, takutnya hujan. Jadi nunggu dulu cuaca agak lumayan cerah. Jam 11 siang gua berangkat, dan si cuaca pun belum berubah. Tetap aja agak mendung, tapi sebentar-sebentar cerah. Ya udahlah, akhirnya kita berangkat. Nah, setelah kita trekking melewati pos 1 dan menuju pos 2, si cuaca berubah, kadang hujan, kadang panas. Nah, kita pun kan sudah antisipasi dari tadi. Kita pakai jas hujan, kita lepas lagi, soalnya cuacanya nggak menentu. Meskipun cuaca di Gunung Merbabu pada saat itu nggak nentu, tapi gue terlalu semangat sama teman-teman gue. Kita pun melewati pos 1, dan sekitar jam 4 sore gua harus break untuk istirahat, karena memang harus sholat asar dahulu. Di pos 2 gua gak bisa break lama, cuman bisa sholat dan ngemil-ngemil sedikit. Oh iya, lupa, di pos 2 gua bertemu sama rombongan yang ketuanya itu Bang Rizky, dan mereka berjumlah 6 orang. Jadi di pos 2 itu gua berempat dan bertemu sama rombongan Bang Rizky 6 orang. Dari pos 2 menuju pos 3, jadi kita itu barengan. Jadi kita totalnya itu 10 orang. Sampainya di Batu Tulis lewat pos 3 sedikit, waktu menunjukkan jam setengah 5 sore. Tiba-tiba kabut tebal turun
dan jarak pandang pun kurang lebih 2 meteran, dan yang kelihatan hanya jalur, jadi ketutup sama kabut, nggak jelas. Karena gua termasuk pejalan santai, di pertengahan jalur batu tulis gua break lagi. Sembari istirahat, gua sekalian buang air kecil karena emang dari tadi udah kebelet. Setelah itu gua lihat dulu tempatnya, kira-kira ada tempat yang agak enak atau agak sepi, karena memang di gunung kalau misalkan mau pipis itu gak bisa sembarangan gitu aja. Gua pun dapat tempat untuk buang air kecil, cuman di situ gua agak aneh. Pas gua melihat ke depan, kok kayak ada bangunan seperti petilasan gitu. Gua juga terheran-heran, apa emang di pos ini emang ada petilasan di gunung berbabu ini. Gua coek aja dari situ. Selepas gua pipis, pas mau nengok ke belakang, mau balik lagi, tiba-tiba gua mencium atau menghirup bau aroma bunga melati. Dari sana gua agak merinding. Tadi gua merasa melihat ada sebuah petilasan, terus tiba-tiba gua juga mencium bau aroma kembang melati. Atau ini emang perasaan gua aja? Tapi jujur di sana gua takut. Ya udahlah, meskipun merinding agak takut, gua jalan aja, santai aja, nyamperin teman-teman gua. Dari sana gua melanjutkan perjalanan, dan dalam hati gua ngomong, semoga ini bukan pertanda buruk. Setelah berjalan gak begitu lama, hujan pun turun deras, dan terpaksa gua sama teman-teman harus mengenakan jas hujan lagi. Karena hujan yang begitu deras, trek yang tadinya tanah kering menjadi licin dan curam. Ketika sampai di pos 4 atau Sabana 1, gua pun langsung buru-buru bangun tenda sambil hujan-hujanan. Bisa dibayangin lah susahnya kayak apa. Tapi alhamdulillahnya gua cepat-cepat bangun tenda di sana karena gua takut kedinginan. Akhirnya malam pun datang. Kita pun makan-makan meskipun dengan cuaca hujan seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol, dan waktu pun tidak terasa gua sama teman-teman gua memaksakan untuk tidur karena memang besok harus summit. Entah kenapa malam itu memang terasa dingin, dan hujan pun gak berhenti-berhenti. Gua gak bisa tidur sama sekali pada malam itu. Kadang gua merasa tidur itu baru 15 menit udah bangun lagi, baru 20 menit udah bangun lagi. Tapi gua gak tahu jam berapa, karena memang pada saat itu gua gak bisa tidur. Tiba-tiba gue seperti emosi karena memang gue ngedengar di luar itu ada suara ramai banget,
kayak orang ngobrol pada ketawa, dan suaranya itu jelas berisik banget. Gua sedikit emosi, udah gua nggak bisa tidur, di luar rame, ditambah hujan. Dari sana gua pengen marah sama orang-orang yang pada berisik pada malam itu. Tapi ketika gua pikir-pikir lagi, ini kan lagi hujan, masa sih orang-orang di luar pada ngobrol-ngobrol, ribut, rame banget. Gua penasaran karena memang suaranya itu sangat jelas banget. Akhirnya gua pun mencoba keluar tenda karena memang gua agak sedikit kesal sama mereka yang berisik di luar. Seketika gua buka tenda dan gua lihat keluar, gua ngelihat orang, atau gua gak lihat ada siapa-siapa di luar karena memang cuacanya di situ lagi hujan. Gua pun kaget. Lah, tadi jelas banget di luar itu ada yang ngobrol, ramai banget, sampai-sampai gua aja tidur keganggu. Dari sana gua merinding, agak ketakutan. Gua pun masuk lagi ke dalam. Gua lihat teman-teman udah pada tidur. Gua gak berani bangunin mereka semua karena kasihan. Akhirnya gua pun berdoa meskipun dengan ketakutan. Gua paksain aja gua untuk tidur, dan gua pun tutup telinga. Mudah-mudahan suara-suara tadi hanya sekedar perasaan gua aja. Dan akhirnya gua pun tidur. Setelah gua tidur, pagi pun datang. Gua pun siap-siap untuk berangkat untuk summit dengan teman-teman dan sama rombongannya si Bang Rizky. Kita pun alhamdulillah nyampe puncak. Kita foto-foto di atas puncak. Setelah kita puas di puncak, kita pun langsung cabut turun karena memang takut kehujanan lagi dan takut kesorean. Akhirnya tidak terasa gue pun nyampe sama rombongan ke pos 4, dimana kita mendirikan tenda, dan kita pun harus siap-siap packing tenda untuk turun kembali karena memang cuaca udah mendung banget. Kita pun beres-beres semuanya, dan sesudahnya beres kita pun langsung lanjut. Tapi baru aja 2 langkah hujan pun kembali turun. Waduh, kacau nih. Kita pun harus hati-hati karena memang kalau hujan si jalur itu bakalan licin. Dan benar saja, ketika kita turun, Mas Anang terpeleset dan kakinya keseleo. Waduh, keadaan jadi semakin kacau nih. Udah hujan, licin, Mas Anang keseleo. Akhirnya kita pun tidak bisa memaksakan karena memang keadaan Mas Anang kakinya seperti itu. Akhirnya yang rombongan kita bersepuluh ini berpisah. Yang 6 orang turun duluan, tinggal tersisa
gua, Mas Anang, Bang Rizky, dan temannya Bang Rizky, Kang Adot. Kita pun turun, meskipun kita lambat karena memang harus menyesuaikan dengan keadaan Mas Anang. Kita pun berhasil sampai di pos 2 dan gua minta break sama teman-teman karena kita harus ngisi perut dulu. Tapi sialnya logistik itu dibawa sama teman-teman yang 6 orang tadi udah duluan. Tapi memang dasar rezeki, ada pendaki lain yang turun dan ketemu kita. Mereka ngasih kita makanan dan ngasih kita kopi. Setelah kita break, kita lanjut turun dan hujan pun agak sedikit reda. Akhirnya kita pun berhasil melewati pos 1. Tapi di pos 1 si Kang Adot, temannya Bang Rizky, itu minta break. Akhirnya Bang Rizky sama Kang Adot break dulu setelah pos 1, dan gua sama Mas Anang lanjut terus karena memang gua harus mempersingkat waktu. Karena hari sudah malam juga, gua pun turun sama Mas Anang. Tapi kurang lebih gua berjalan berdua sama Mas Anang kurang lebih 30 menitan, gua ngedengar di belakang itu ada suara orang sambil ada cahaya senter. Jadi kayak si senter itu nyenterin gua sama Mas Anang. Gua pun agak sedikit seneng di situ karena memang gua berjalan berdua sama Mas Anang. Akhirnya ada pendaki juga di belakang yang ngikutin kita, dan gua pun berpikiran apa itu jangan-jangan si Bang Rizky sama Kang Adot. Gua pun penasaran dari sana karena memang hari itu sudah gelap. Pas gua nengok ke belakang, gua kaget karena di belakang gak ada orang sama sekali. Gua merinding banget, gua kaget banget. Lah, tadi yang nyanterin gua siapa? Karena memang jelas cahaya senter itu jelas sekali gua lihat, karena memang pas malam jadi cahaya sedikit pun akan terlihat jelas. Tapi di situ benar-benar di belakang itu nggak ada orang. Ternyata gua hanya berdua sama Mas Anang. Dari sana gua balik lagi nengok ke depan, dan gua pun berpikiran itu hanya perasaan gua aja, karena memang saat itu gua capek banget. Tapi makin kesini perasaan gua semakin gak enak. Gua sudah merasakan hal yang sama selama 3 kali. Gua pun gak berani ngomong sama Mas Anang karena gua takut jadi menambah suasana makin kacau. Gua pun berjalan terus, semoga saja udah gak ada gangguan. Tapi ternyata salah. Di perjalanan gua, setelah melewati jalan setapak, dan gua pun melewati pohon yang besar, tiba-tiba gua mendengar dengan jelas suara orang menangis. Gua sangat-sangat merinding karena
suara-suara tangisan itu sangat jelas. Gua semakin gak karuan di sana. Dan setelah itu, tidak lama kemudian, akhirnya gua pun sampai base camp dengan Mas Anang. Tidak berapa lama, Bang Rizky sama temannya Kang Aldot itu nyusul dari belakang. Alhamdulillah, kita pun nyampe base camp dan bertemu dengan teman-teman kita semua di sana. Mungkin itulah pengalaman cerita mistis yang dialami Pandi dan teman-temannya ketika melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Merbabu. Mudah-mudahan cerita ini menjadi pelajaran buat kita semua ketika kita melakukan pendakian. Kita harus selalu waspada dan selalu berhati-hati, dan jangan lupa juga untuk berdoa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video CPRS cerita pengalaman mistis ini. Nantikan cerita-cerita mistis selanjutnya.